lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat kita bertemu kembali di dalam rumah Tuhan. Mari kita siapkan hati, siapkan pikiran kita, siapkan hidup kita untuk memuji menyembah Tuhan. Sebab Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang mencintai kita semua, dan kita ingin selalu mencintai Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Yesus. Haleluya. Engkau layak menerima segala pujian kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Yesus. Engkau saja yang layak Tuhan. Ya haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku cinta
tempat ini untuk memuji, untuk menyembah, untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Kami mau memuji, kami mau meninggikan nama-Mu, sebab Engkau adalah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, kami mau meninggikan nama-Mu, sebab Engkau yang layak menerima segala pujian, hormat, dan kuasa. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, Engkau yang akan melawat setiap kami, dan kami akan merasakan hadirat Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, biar nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara disilahkan duduk. Raja
besar. Bapak Ibu Saudara ingin diberkati? Haleluya. Saudara silakan duduk. Percaya saja bahwa Tuhan kita adalah penolong yang setia. Haleluya Yesus. Tak pernah kami takut Tuhan, karena Engkau bersama dengan kami. Saat kami berjalan, Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus, haleluya. Saat ku
kami yang setia. Di mana Tuhan kami membutuhkan Engkau, Engkau selalu ada. Engkau selalu ada di samping kami, di mana kami jatuh, di mana kami memerlukan Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh bersama-sama kembali di rumah-Mu Tuhan, bersama-sama memuji dan mempermuliakan Engkau Tuhan. Oh Tuhan, kiranya Tuhan pujian kami boleh menjadikan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan kalau sebentar kami akan mendengarkan berita daripada firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Oh Tuhan, sembunyikan di belakang salib-Mu hingga firman-Mu yang ditaburkan Tuhan boleh menjadikan berkat bagi setiap telinga yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap Tuhan menyediakan tanah hati kami yang baik, telinga yang dengar-dengaran, sehingga setiap telinga yang mendengarkan boleh melakukan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara sekalian. Selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan untuk saya kembali dapat melayani. Terima kasih Tante, terima kasih buat keluarga Sugiono, Tuhan memberkati ya. Nama saya tentu gak asing gitu ya. Nama saya Suwandi, saudara. Saya membantu pelayanan di Sekolah Alkitab Palembang ya, dan tinggal di Bandar Lampung. Puji Tuhan. Ya, itu saja. Mari kita langsung dengar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Tapi saya akan baca saja ayat yang ke-25. Matius pasal yang ke-6 ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, atau janganlah kamu khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan hidup itu lebih penting daripada pakaian. Puji Tuhan. Ya, tentu kita melihat ayat ini tentang hal kekhawatiran gitu ya. Tema pagi ini saya juga berbicara tentang jangan menjadi khawatir ya. Ketakutan dan kekhawatiran kalau kita melihat merupakan sesuatu yang satu jalur, saudara sekalian ya. Tetapi kalau kita melihat ketakutan itu tentu sifatnya adalah di mana perasaan seseorang itu terancam, begitu ya. Perasaan seseorang itu mengalami tekanan-tekanan tentu yang luar biasa. Ya, tetapi kekhawatiran kalau kita melihat hal yang lazim, hal yang seringkali dialami oleh setiap manusia. Karena apa? Tidak ada orang yang hidup di dalam dunia ini tidak pernah mengalami yang namanya kekhawatiran, gitu ya. Tentu kekhawatiran yang bagaimana yang dimaksud oleh Yesus ya. Nah, inilah yang akan kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak mengalami yang namanya kekhawatiran dalam kehidupannya. Tentu kita tahu bahwa hidup kita ada dalam dunia, kita memiliki berbagai macam fasilitas yang disediakan Tuhan dalam hidup kita. Apalagi saudara sekalian, ada harta yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita, begitu ya. Maka itulah saya katakan lazimlah banyak orang atau manusia yang mengalami yang namanya kekhawatiran. Nah, kita akan melihat saudara sekalian bagaimana Yesus memberi satu nasihat kepada murid-muridnya supaya mereka tidak mengalami yang namanya kekhawatiran. Ya, tentu kalau ini merupakan satu nasihat, ada bahaya yang mengancam dari sebuah kekhawatiran kalau mereka terus ada di dalam kehidupan di mana mereka ada dalam keadaan yang khawatir. Saya melihat bahwa
orang yang khawatir adalah orang yang tidak akan dapat mengenal kehendak Tuhan dalam hidupnya. Orang yang khawatir, saudara sekalian, adalah orang yang akan dapat membutakan kehidupan kerohaniannya untuk dapat melihat rencana Tuhan, karya Tuhan dalam hidup saya dan hidup saudara. Kalau kita dengar lagu-lagu yang mendorong kita untuk tidak mengalami yang namanya kekhawatiran, karena kita punya Allah yang sanggup, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Maka itulah saudara, supaya kita tidak mengalami yang namanya kekhawatiran. Untuk itu saya akan jelaskan tentu kata jangan. Kata jangan ini adalah sebuah larangan. Ya, larangan untuk tidak khawatir. Ya, nah kalau merupakan kata jangan saudara sekalian, artinya kekhawatiran itu tentu bisa kita tolak. Kekhawatiran itu bisa kita singkirkan. Ya, nah kata jangan juga menunjukkan supaya kita tidak memberi satu tempat kepada yang namanya kekhawatiran. Ya, apa sih arti khawatir? Arti khawatir itu artinya ya tentu orang tersebut adalah orang yang kurang percaya. Orang yang khawatir itu menunjuk kepada satu kegelisahan ya terhadap sesuatu hal yang belum terjadi. Nah, itu kekhawatiran saudara sekalian. Kalau kita melihat dalam tulisan aslinya itu menunjuk kepada satu kecemasan di mana orang tersebut mengalami satu kegelisahan terhadap hidupnya karena dia melihat ada sesuatu yang datang dalam hidupnya. Padahal kita melihat di situ bahwa kekhawatiran itu tentu dalam ayat yang ke-27 dikatakan tidak menambah sehasta hidup kita. Jadi belum tentu saudara sekalian apa yang kita khawatirkan itu terjadi dalam hidup kita. Saya membaca buku dikatakan 90% dari kekhawatiran itu tidak terjadi. Ya, dalam hidup kita begitu ya, dalam hidup orang percaya. Nah, kekhawatiran yang bagaimana gitu ya? Tentu kekhawatiran yang di sini menunjuk kepada satu kegelisahan yang menyiksa gitu ya hidup kita sehingga kita tidak bisa tidur begitu ya. Kekhawatiran di sini menunjuk kepada mengganggu sukacita kita ya dalam kita melayani Tuhan, dalam kita percaya kepada Tuhan, sehingga kekhawatiran itu mengkaburkan pengharapan kita kepada Tuhan. Ya, Allah yang besar, Allah yang mampu menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, saudara sekalian. Allah yang tidak akan pernah kehabisan, ya, menolong saya dan menolong saudara. Nah, inilah yang harus kita percayai tentang Tuhan yang ada di dalam hidup saya dan hidup saudara, yang kita percayai dalam kehidupannya. Maka itulah Yesus katakan supaya kita tidak menjadi orang percaya yang khawatir. Ya, ayat yang ke-27 dikatakan siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta ya saja pada jalan hidupnya. Di sini menunjukkan saudara sekalian tentang akibat dari sebuah kekhawatiran. Ya, orang yang khawatir ya itu adalah orang yang tidak bisa bertahan. Ya, atau dapat dikatakan adalah orang yang cepat berakhir. Ya, kalau kita berjuang dalam kehidupan kita, saudara sekalian, itu cepat berhenti. Ya, apalagi kita tahu bahwa selama kita ada dalam dunia, ya, hidup itu bagaikan sebuah perlombaan. Dalam kitab Ibrani katakan, ya, dalam dunia ini persoalan dan masalah itu sesuatu di mana kita terus diperhadapkan, atau sama dengan ya hidup sama dengan persoalan, hidup sama dengan masalah, hidup sama dengan tekanan-tekanan yang akan terus datang dalam kehidupan manusia. Nah, kalau kita mengalami sebuah kekhawatiran, maka kekhawatiran itu dapat mencekik kita gitu ya, mencengkeram hidup daripada orang tersebut. Ya, terlebih dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, dia akan mencekik kehidupan kerohanian kita yang akan membuat kita mengalami satu kebutaan dalam hidup kita. Karena apa? Kekhawatiran yang terus datang dalam hidup kita. Kalau kekhawatiran itu terus kita pikirkan,
terus kita hidupkan dalam hidup kita, saudara sekalian, maka kekhawatiran itu akan membahayakan dalam hidup kita, yang akan membuat kita bisa berhenti. Ya, bisa tidak bertahan dengan persoalan, dengan tekanan-tekanan yang terus datang. Apalagi kita tahu kita hidup di era sekarang ini. Ya, dalam segala hal ya mengalami sebuah penurunan. Ya, kemungkinan ekonomi saudara, ya bisnis saudara, ya atau apapun yang diperhadapkan dalam hidup kita. Kalau kita tidak memiliki pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan, tentu kekhawatiran itu iblis akan tebarkan dalam hidup kita. Dia akan taruh kekhawatiran itu dalam hidup kita. Dan tentu saudara sekalian, itu akan membahayakan hidup kita. Ya, merongrong ya hidup kita sendiri. Ya, akan membuat kita menjadi orang percaya yang mengalami yang namanya keterpurukan iman kita kepada Tuhan. Ya, apa saja yang dikhawatirkan, saudara bisa baca dalam ayat 28, 29 dan 32. Itu kekhawatiran, ya salah satunya adalah khawatir terhadap hidup ini, ya atau kehidupan yang harus dia jalani, ya dalam kehidupannya. Nah, untuk itulah, ya saya ingin sampaikan kepada saudara bagaimana nasihat Yesus supaya kita tidak mengalami yang namanya kekhawatiran. Dalam ayat yang ke-25, ya Yesus katakan, karena itu aku berkata kepadamu, ya. Dan kita melihat di sini saudara sekalian, Yesus berkata gitu ya kepada murid-muridnya. Sekarang Yesus berkata kepada saya dan saudara, ini adalah sebuah perintah. Ya, satu perintah yang tentu harus saya dan saudara ikuti. Perintahnya apa? Adalah supaya kita tidak mengalami yang namanya kekhawatiran. Yang artinya bahwa kekhawatiran itu bukan sesuatu yang permanen. Ya, dia tidak tetap saudara sekalian. Kalau dia tidak tetap, tidak permanen, maka kekhawatiran itu bisa kita buang. Kita tidak beri tempat dalam hidup kita. Kita bisa tidak simpan kekhawatiran itu. Kita bisa usir kekhawatiran itu. Maka itulah ya kita harus terus percaya kepada Tuhan. Berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak menjadi orang-orang yang khawatir dalam satu kehidupan kita kepada Tuhan. Karena apa? Ya ini karena perintah Tuhan, saudara. Ya, kata ini menunjuk kepada satu kekuasaan yang penuh. Ya, bentuk di mana seorang hakim memberi satu perkataan. Ya, dan tentu saudara sekalian, ini harus dilakukan. Ya. Bukan merupakan satu, ya kalau kamu lakukan boleh, tidak lakukan boleh. Ya tidak saudara sekalian. Ya perintah ini sesuatu yang harus dilakukan di dalam hidup daripada murid-murid. Tentu ini juga merupakan satu perintah untuk saya dan untuk saudara. Untuk kita tidak mengalami yang namanya kekhawatiran. Ya jangan kita simpan begitu. Ya karena kita harus tahu bahwa kekhawatiran itu sifatnya tidak permanen. Ya, perlu kita buang dalam hidup kita. Kita hidup di dalam satu pengharapan yang sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Allah ya yang mampu menyediakan sesuatu. Dia yang adalah Allah yang luar biasa. Dan tentu saudara sekalian, kalau kita berharap, kalau kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, ya Allah akan menolong dalam hidup kita. Dan kita pun juga harus tahu bahwa waktu kita dengan waktu Tuhan itu adalah sesuatu yang berbeda. Tapi waktu Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup itu sesuatu yang tepat. Ya, tentu tidak instan saudara sekalian. Ya, kalau kita terus berharap dan bersandar kepada Tuhan, kita akan melihat saudara sekalian jalan keluar yang Allah akan kerjakan dalam hidup. Maka itulah pegang ini. Ya, jalankan ini. Karena apa? Karena ini merupakan satu perintah yang Tuhan lakukan, Tuhan berikan dalam hidup saya dan hidup saudara. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang khawatir. Karena itulah Yesus katakan kata jangan.
kamu khawatir. Dalam ayat yang ke-32 saudara sekalian, ya, dikatakan begini. Ayat 32. Ayat 26 dulu saya bacakan demikian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak mabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Lompat ayat 36. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kita melihat di sini saudara sekalian, ya, kalau burung di udara Tuhan pelihara, dikatakan tidak menabur, tidak mengumpulkan bekal, ya, dalam lumbung, diberi makan oleh Bapakmu, ya, terlebih kita orang-orang percaya. Ya, karena dalam ayat 36 dikatakan Bapakmu yang di surga tahu. Ya, jadi kita punya Allah yang luar biasa. Punya Bapa dikatakan yang tahu. Dan tentu kita mengerti bahwa sebagai pemberi yang tidak akan pernah kehabisan persediaan. Ya, kenapa saudara sekalian? Karena Allah mampu menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Beda manusia mampu menciptakan sesuatu yang bahannya sudah ada. Ya, dia ciptakan sesuatu yang berbeda. Berbeda dengan Allah, saudara sekalian. Ya, maka itulah kita harus tahu tentang hal ini. Ya, apalagi dikatakan semuanya. Jadi bukan hanya sekedar, ya, tetapi dia akan memberi yang terbaik dalam hidup kita. Ya, semuanya. Ya, karena apa? Karena Allah mengerti, Allah tahu. Yang artinya kata tahu itu dia melihat, begitu saudara sekalian, ya, untuk memeriksa, ya, dan merasakan apa yang dilihatnya. Yang artinya dia punya empati, ya, dalam kehidupan daripada orang-orang yang percaya kepada dia. Ya, kalau dia melihat apa yang dia lihat saudara sekalian, untuk memeriksa dan tentu saudara sekalian merasakan apa yang Tuhan lihat dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara, maka seharusnya kita tidak menjadi orang-orang yang khawatir. Karena apa? Kekhawatiran itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang kehilangan iman kita kepada Tuhan. Maka itulah kita harus tahu tentang hal ini. Kita harus saudara sekalian menjadi orang-orang yang mengerti bahwa Allah itu adalah Allah yang peduli dalam hidup kita. Ya, kalau kita melihat ayat yang ke-26 dibandingkan burung saudara sekalian. Dalam Matius pasal yang ke-10, ya, ayat yang ke-29. Itu burung ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak ada harganya. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit dikatakan. Dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 dikatakan bukankah burung pipit itu dijual dikatakan 5 ekor 2 duit. Ya, jadi pada saat dia membeli 2 ekor, ya, seduit dikatakan. Ya, kalau bandingkan dengan Lukas dikatakan dijual 5 ekor 2 duit. Ya, jadi ada penambahan. Dan kita melihat di sini bahwa ini menunjukkan tentang burung pipit ini sesuatu yang tidak ada harganya. Ya, dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-26 kita melihat, ya, walaupun sesuatu yang tidak berharga itu Tuhan pelihara, ya, Tuhan sediakan. Tuhan melakukan sesuatu, ya, terhadap burung ini. Ya, Ayub katakan kita ini adalah manusia yang diperhatikan oleh Tuhan. Ya, Allah terus memperhatikan kita
sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan tentu saudara sekalian, kalau burung Tuhan sediakan, ya Tuhan pelihara, ya tentu apalagi saya dan saudara, ya tentu Tuhan akan terus peduli dalam hidup saya dan hidup saudara. Apa yang menjadi satu kebutuhan, apa yang menjadi satu pergumulan kita kepada Tuhan, ya yang diperhadapkan kita kembalikan itu kepada Tuhan, ya karena hidup kita sudah milik dan kepunyaan Tuhan. Apalagi kita mengerti bahwa Allah ada di dalam hidup saya dan hidup saudara. Kita ini adalah bait Allah, Allah tinggal di dalamnya. Dan kalau kita mengerti tentang ini, tahu tentang ini saudara sekalian, maka kekhawatiran itu tidak menjadi bagian hidup dari kehidupan saya dan kehidupan saudara. Kita terus memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Kita terus mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah diganggu oleh yang namanya kekhawatiran yang terus mencemaskan dalam hidup saya dan hidup saudara. Karena apa? Karena kita tahu tentang Bapa kita adalah Allah yang memelihara kita. Dia akan terus memeriksa hidup kita, melihat dan merasakan apa yang dialami dalam kehidupan kita. Ya, maka itulah jangan menjadi orang-orang yang kehilangan pengharapan kita kepada Tuhan. Contohnya saudara sekalian, ya Ayub pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Kalau kita melihat kisah ini, ya tentu kisah yang luar biasa. Dikatakan demikian saudara sekalian. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur dan takut akan Allah, dikatakan. Dan menjauhi kejahatan. Ia dikatakan tetap tekun dalam kesalehannya. Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan tanpa alasan. Ya, Ayub adalah orang yang mengenal Tuhan. Yang tahu tentang apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupannya. Dan Ayub mengerti juga bahwa kehidupan itu adalah milik dan kepunyaan Tuhan. Maka itulah persoalan dan masalah itu tidak membuat dia menjadi orang yang meninggalkan Tuhan. Iya, persoalan saya dan persoalan saudara tentu tidak sebanding dengan bagaimana yang dialami oleh Ayub. Ya, apa yang kita alami di hari-hari ini, ya, kalau kita melihat tentang bagaimana ya kehidupan daripada Ayub, ya firman Tuhan katakan Ayub itu juga manusia seperti kita, ya, dan dia mengalami sesuatu yang dapat dikatakan luar biasa, persoalan-persoalan, ya orang yang kaya, atau tiba-tiba kekayaannya hilang, ya bukan hanya alam merebutnya, tetapi juga manusia. Ya, setelah itu dia punya anak 10 meninggal dalam waktu yang sama. Ya, setelah itu punya sahabat-sahabatnya yang mendorong dia untuk meninggalkan Tuhan, bahkan saudara sekalian istrinya pun juga. Ya. Lalu penyakit datang, borok menimpa hidup dia. Dia harus tanggalkan itu semua. Pakaian dan lain sebagainya, dia harus duduk di abu. Ya, lalu menggaruknya dengan dikatakan benda tajam, ya. Jadi bukan saja psikis perasaannya yang mengalami keterlukaan, tetapi juga tubuhnya. Tetapi dengan hal-hal ini saudara sekalian, firman Tuhan katakan Ayub tetap tekun kepada Tuhan. Kenapa dia menjadi orang percaya kepada Tuhan yang tekun? Ya karena dia mengerti tentang Bapa dia. Dia mengenal ya Allahnya. Dia tahu tentang Bapaknya. Ya, yang membuat dia tidak menjadi orang percaya yang mengalami satu kekendoran dalam hidupnya. Dia tetap tekun, dia tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, inilah
tentu saudara sekalian yang harus saya dan saudara miliki. Ya, supaya apa? Supaya kita menjadi orang percaya yang mengenal tentang Allah kita. Ya, pengenalan itu sesuatu yang penting. Kalau itu sesuatu yang penting saudara sekalian mengenal Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang berusaha. Ya, punya antusias begitu ya untuk lebih mengenal Tuhan. Ya, tentu lewat beribadah kita kepada Tuhan. Lewat kita menjadi orang-orang percaya yang setia kepada Tuhan, mendengar dan melakukannya. Ya, dan kalau ini sesuatu yang terus terbentuk dalam hidup saya dan hidup saudara, akan membuat kita menjadi orang-orang yang tidak menjadi khawatir tentang apa yang diperhadapkan dalam hidup begitu ya. Walaupun penurunan terjadi, ya, hal-hal datang menimpa hidup saya dan hidup saudara. Ya, mungkin usaha saudara mengalami penurunan dan lain sebagainya saudara sekalian. Ya, saya mendatangi satu teman saya. Ya, cukup diberkati saudara. Punya 3 toko bangunan begitu saudara ya. Lalu anak-anaknya juga dibukakan usaha. Ya, satu kali dia telepon karena teman kecil saudara sekalian, dia katakan, "Suwandi datang." Ya, akhirnya saya datang saudara sekalian ke tokonya. Dia curhat, ya, dengan toko ini dia katakan itu setahun ini mengalami kesulitan, ya, bayar karyawan saja tersendat-sendat. Dia katakan tidak seperti hal-hal yang lain, ya. Tentu dia bertanya-tanya mengapa dan mengapa. Ya. Inilah saudara sekalian. Ya, tekanan-tekanan yang datang. Ya, tentu saya beri satu nasihat. Ya, dan salah satunya adalah supaya kita mempercayai sepenuhnya akan Tuhan. Mengenal Tuhan, tahu tentang siapa Allah yang kita sembah, yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang tidak mengalami kekhawatiran, ya, yang diperhadapkan di dalam hidup kita. Maka itulah Yesus katakan, ya, jangan kamu khawatir. Ya, kalau ini merupakan satu perintah, mari kita dengar, kita taruh dalam pikiran kita dan kita lakukan dalam hidup kita. Lalu kita mengenal Tuhan. Pengenalan, ya, akan membuat kita menjadi orang yang punya usaha, punya kemauan begitu saudara sekalian ya, untuk terus datang mencari Tuhan ya, sebagaimana Ayub menjadi orang-orang yang terus tekun mencari Tuhan. Artinya dia terus bersungguh-sungguh begitu ya, tidak dialihkan pikirannya dengan persoalan, tidak dibengkokkan dengan masalah yang diperhadapkan dalam hidupnya. Dia terus percaya akan Tuhannya. Dan kita pun juga harus menjadi orang percaya yang demikian saudara sekalian. Di hari-hari terakhir ini. Yang mengerti tentang Allah kita. Tahu tentang Bapa kita. Ya, kalau kita mengalami hal-hal yang kita tidak pikirkan lalu datang saudara sekalian. Ya, diperhadapkan, mengertilah bahwa ada maksud rencana Tuhan di balik itu semua yang diperhadapkan di dalam hidup kita. Lalu yang ketiga saudara sekalian. Ya, tentu yang ketiga saya melihat bahwa memang prioritas hidup kita ya yang utama adalah mencari Tuhan. Ya, Allah menjadi prioritas hidup saya dan hidup saudara. Mazmur katakan bukan saja Tuhan menjadi prioritas ya, tetapi kita lakukan dengan jalan kita berdoa kepada Tuhan. Doa menjadi bagian hidup saya dan hidup saudara. Ya, maka itulah ya, kita harus terus lakukan hal ini yang akan membuat saya dan saudara ya tidak mengalami yang namanya kekhawatiran yang mencemaskan ya. Akhirnya kita kurang percaya kepada Tuhan. Tetapi kita tidak beri tempat hal-hal tersebut dalam hidup saya dan hidup saudara. Kita tidak taruh kepada pikiran kita. Ya, karena apa? Karena saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan. Ya, kalau kita tahu kita adalah anak-anak Tuhan, kita mengenal Tuhan,
kita mengenal Bapa kita mengenal siapa Yesus itu, ya, itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang terus bangkit, ya, dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Pengharapan kita terus kita ada di dalam Tuhan, dan kita pun juga harus tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang mencukupkan, Allah yang menyediakan, Allah yang memberi, ya, keperluan dalam hidup saya dan hidup saudara. Ya, Dia akan memberi jalan keluar dalam hidup kita semua. Kita tahu tentang Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Maka itulah, ya, jangan membuat kita menjadi orang-orang yang khawatir, gitu ya, dalam kehidupan saya dan hidup saudara. Kita tunduk kepala, saudara sekalian. Kita nyanyikan satu lagu, El Shaddai. Kita merenungkan firman Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana kondisi hidup saudara di hari-hari terakhir ini, ya. Tapi yang jelas, ya, kita ada dalam satu era yang tekanan luar biasa. Ya, kalau kita tahu tentang hal ini, mari kita terus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak usah kita takut, Allah menjaga kita. Jangan bimbang, dikatakan Tuhan terus pelihara dalam hidup saya dan hidup saudara. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini keluar dari hati kita semua, karena kita percaya Allah El Shaddai. Amin. Selanjutnya saya kembalikan pada Bapak Gembala. Tuhan memberkati. Tak usah ku takut, Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas.
bersyukur Tuhan di pagi hari ini lewat firman-Mu. Terima kasih Kami Tuhan. bersyukur kalau kami boleh menyembah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang besar, Amin. Allah yang sanggup memberikan pertolongan kepada kami ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Amin. Kami boleh memiliki iman yang kuat teguh di dalam Engkau. Ya. Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Engkau tahu sidang jemaat Tuhan pagi hari ini yang sudah datang. Kalau datang dengan kesukaran, kesusahan, beban berat, kekhawatiran yang menekan dalam hati pikiran kami. Amin. Kami percaya lewat firman-Mu membawa kami sidang jemaat Tuhan. Engkaulah menjadi pengharapan kami. Amin. Engkau yang dapat menolong kami. Ya. Engkau yang dapat mengangkat segala kekhawatiran kami. Engkau ganti dengan sukacita, Benar. damai sejahtera memenuhi hati kami. Sehingga kami boleh menerima pertolongan daripada Tuhan. Amin. Apa yang kami doakan, apa yang kami naikkan kepada Tuhan dengan iman kami, percaya kami kepada Tuhan. Kami boleh menerima pertolongan Tuhan. Kami boleh menerima berkat Tuhan yang Engkau janjikan dalam Amin. kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami Terima percaya kasih, Tuhan. setiap anak-anak-Mu yang sudah datang pada pagi hari ini. Kami sudah dikuatkan lewat firman-Mu. Kami sudah diteguhkan lewat firman-Mu. Sehingga kami boleh memiliki pengharapan sepenuh kepada Tuhan. Yang menjadi penolong kami. Yang menjadi kekuatan kami. Yang menjadi penghiburan kami. Terima Dan kami kasih. akan menerima berkat-berkat yang Kau sudah janjikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih. Engkau memberkati kami semua yang sudah hadir mendengar firman-Mu. Dan firman-Mu yang akan meteraikan dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya bersyukur kalau misalnya kita ada pagi hari ini kita berkumpul semua karena kemurahan Tuhan. Seperti yang sudah diumumkan dan kita doakan bersama selama beberapa bulan terakhir ini, bahwa rencana pernikahan kami, saya dan Jerry, tanggal 26 April mendatang. Ya sebelumnya saya pertama-tama bersyukur kepada Tuhan, kepada keluarga pastori, emak, papi, mami, juga semua keluarga besar di pastori, dan juga kepada sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Ya saya bersyukur karena kalau saya ada sebagaimana saya ada sampai di hari ini, itu karena Tuhan, karena doa mak, papi, mami, karena doa keluarga pastori, dan juga karena doa Bapak Ibu Saudara. Bahkan mulai saya kecil, saya di Jember, saya di Surabaya, saya di Jakarta, bahkan saya sekolah Alkitab, dan sampai kembali ke tempat ini, saya tahu Bapak Ibu Saudara tidak berhenti untuk mendoakan saya. Sedikit cerita, ketika saya berdoa kepada Tuhan untuk pasangan hidup, Tuhan tahu hati saya. Kalau saya ditanya tentang kriteria pasangan hidup, jujur saya nggak tahu. Saya hampir kayak nggak tahu mau yang seperti apa.
Karena saya menyadari bahwa apa yang terbaik buat saya, apa yang saya pengen, belum tentu itu yang dipingin Tuhan, belum tentu itu yang dipingin oleh jemaat dan keluarga. Oleh karena itu, karena saya menyadari bahwa saya ada karena doa-doa mereka, apa yang saya doakan, saya ingin seseorang yang terbaik untuk Tuhan, untuk keluarga dan jemaat, dan untuk saya. Sampai akhirnya Desember 2019, Jerry datang ke tempat ini bertemu dengan Bapak Ibu Saudara semua. Bahkan ketika waktu itu saya masih ada di SAB. Dan saya melihat, saya berdoa, saya meminta tanda sama Tuhan. Dan Tuhan luar biasa menunjukkan tanda-tanda yang ajaib dan heran yang membuat saya yakin bukan karena itu seperti, pertama-tama bukan itu seperti yang saya ingin, keinginan semata, tetapi itu yang terbaik dari Tuhan untuk kita semua. Doakan kami, doakan rumah tangga kami, doakan pelayanan kami di tempat ini, supaya kami bersama-sama keluarga Pastori bisa tetap melayani untuk Tuhan dan untuk Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan GPDI Jajak. Saya mengharapkan, dan kami semua mengharapkan agar Bapak Ibu Saudara bisa hadir menjadi saksi perjalanan kami, saksi bagaimana Tuhan sudah menjawab doa-doa kita semua. Walaupun keterbatasan kita bisa berkumpul, tetapi Bapak Ibu Saudara bisa menyaksikan di rumah masing-masing melalui Zoom, dan di sore harinya sesuai jadwal kami berharap kita bisa berkumpul bersama di tempat resepsi di Banyuwangi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh Tuhan, pagi ini kami bersyukur dan mau terus bersyukur karena Engkau baik adanya. Engkau sangat baik bagi setiap kami. Tuhan yang sudah memimpin ibadah dari awal sampai akhirnya. Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Engkau pun tahu tiap-tiap keberadaan, keperluan kami. Firman dan roh-Mu jawaban bagi kami semua. Dan kami percaya Tuhan memberkati tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam semua perencanaan. Tuhan selalu menolong dengan cara yang ajaib. Kiranya perlindungan darah Tuhan atas semua kami ya Tuhan. Terima kasih pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Suwandi lebih lagi untuk hormat. Dan apabila sebentar kami pulang, Tuhan beserta sekarang kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang putranya, persekutuan damai sejahtera dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin.